Sebelum saya mulai Sugeng Rawuh Bu Garcito, beliau adalah Sekjen Sekretaris Jenderal dari Paguyuban Cinta Batik Indonesia Sekarjagat. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbincang tentang batik rakyat atau Gusti Prabu ngomong batik masyarakat, memang secara sejarah kalau kita memulai tahu batik mulai dari mana itu memang bukan agak sulit, yaitu perlu penelitian yang tinggi. Tapi dengan adanya tadi yang diceritakan oleh Mbak Sri, proses lintang warna itu dimulai pada dasarnya oleh rakyat atau masyarakat yang mengalir ke semuanya pelosok. Nah, mungkin kita sebagai orang yang memulainya, kita akan memulainya karena apapun yang terjadi, sebuah karya atau batik itu dipakai oleh tokoh atau penokohan. Ya bukan penokohan, memang oleh tokoh atau oleh pimpinan atau oleh raja. Nah, kita bisa menelisiknya itu dari situ. Maka yang tercatat oleh kita, yang memudahkan kita untuk mengingat, kita memulainya bahwa batik itu dimulai dari batik keraton dulu. Nah, pada dasarnya kalau ditelisik kembali proses pembatikan itu tadi, itu mulai yaitu dari kaum Brahmana yang dari pondok atau padepokan itu yang telah membuat batik. Karena apapun yang terjadi di dalam relief candi itu terdapat istilahnya bagaimana proses menggambar dan lain sebagainya. Itu mungkin suatu ketika next kita perlu penelitian yang tinggi. Nah, saya akan memulainya bahwa yang sudah kasat mata yang bisa dipertanggungjawabkan, kita mulai dari batik-batik keraton. Kenapa kita mulai dari itu? Karena di dalam sebuah batik keraton itu batik dibuat dengan berkonsep, dengan makna, dengan tujuan, dengan arti, dan dengan penempatan atau pemakaian sesuai dengan strata seseorang atau strata daripada jabatan tersebut. Jadi batik itu bisa bertanggungjawabkan. Itu namanya kita mulai dari batik keraton. Jadi ada batik larangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu juga kita nanti bisa mengupas tentang batik keraton. Nah, pada saat seorang pemimpin atau seorang tokoh menggunakan batik, maka masyarakat luas, yang terutama masyarakat menengah ke atas, kan kepingin pakai. Nah, maka kita menamakan batik saudagar. Di mana batik keraton itu berdasarkan pakem, berdasarkan simbol, berdasarkan makna dan lain sebagainya sesuai dengan strata. Nah, yang orang di luar keraton yang kaya itu kepingin karena pejabatnya pakai, dan kita menyadari itu, kita telaah secara rasional memang iya. Maka terjadi batik saudagaran. Nah, ciri khas batik saudagaran itu sendiri, batik itu dibuat secara komersial, profesional, dan juga diperdagangkan. Dan untuk motif-motifnya biasanya mengubah supaya batik itu tidak menjadi batik larangan, diubah sedemikian rupa dengan mengolah lebih cantik, lebih indah dengan konsep kebatikan. Nah, di luar saudagar, di luar orang kaya, masyarakat luas juga kepingin istilahnya orang kayanya pakai, maka di luar orang kaya, masyarakat umum, baik masyarakat petani atau rakyat biasa juga kepingin membuat batik yang dipakai oleh pemimpin ataupun oleh kalangan orang menengah ke atas itu. Nah, maka terjadilah batik rakyat atau batik masyarakat atau batik petani. Nah, itu adalah terjadinya sebuah batik petani yang konsep batiknya itu tiron asal waton. Kalau batik saudagaran meniru, tapi dengan diubah dengan konsep yang sama-sama, dengan diperindah, diperhalus, tapi tidak menjadi batik larangan atau memang batik yang dimiliki oleh keraton. Nah, pada saat batik rakyat atau masyarakat luas, itu namanya batik yang tiron asal waton. Biasanya mereka nggak mungkin menggambar sesuai dengan batik tersebut, tapi berdasarkan ingatan. Mau tak delok kok gambare ono buketane. Oh, ada apa, dan disesuaikan dengan keberadaan masyarakat
setempat apa yang terjadi. Seperti yang saya pakai ini kan sebenarnya ini wahyu temurun. Aslinya kan batiknya bagus, tapi setelah menjadi batik rakyat hanya apalan. Oh ono koyo wene, oh ono ada kayak gininya, oh buketannya ngeluhnya gini dan lain sebagainya. Itu nanti Mas Tanto akan menjelaskan, juga akan menjelaskan sesuai dari 4 kabupaten kota bagaimana perkembangan batik membelah ke daerah baik itu yang pesisir utara maupun pesisir selatan. Setelah itu di Yogyakarta itu khususnya seperti apa. Nah, selain itu nanti ada batik pengaruh asing, yaitu terutama yang berada di pesisiran ataupun yang berada di pedalaman, tapi di situ ada masyarakat asing yang memang memproduksi atau menjadi bagian sebuah usaha batik. Itu ada batik Belanda, batik pengaruh Cina, ada pengaruh India atau pengaruh Arab dan lain sebagainya, pengaruh Jepang dan lain sebagainya. Itu juga nanti ada pembicaraan tersendiri. Jadi alur kenapa adanya batik masyarakat atau batik rakyat atau batik petani, kronologis ceritanya yaitu seperti itu. Tapi kenapa ada batik tadi juga Pak Sita sudah menceritakan walaupun tahunnya mulai kapan memang kita sulit untuk menentukan. Tapi proses rintang warna adalah dimulai dari pondok-pondok itu sendiri. Mungkin ini sekedar prolognya Mbak Sita, monggo nanti Mas Tanto yang menjelaskan lebih lanjut. Matur nuwun Mas Afif, tepuk tangan untuk Mas Afif. Nah ini pengalaman Mas Afif yang lama tinggal di Pekalongan, kemudian ke Jogja dan bergelut dengan pembatikan selama puluhan tahun. Ini pengalaman yang menjadikan bisa menelusuri sebenarnya batik yang banyak digunakan oleh masyarakat itu seperti bagaimana. Karena kalau kita tahu ragaman itu kan sangat luar biasa. Nah, monggo bagaimana menurut Mas Hartono, dipersilahkan. Tanto, saya tuh selalu manggilnya Hartono, saya teringat pada siapa gitu ya. Monggo Mas Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah disampaikan Pak Afif, sebetulnya kalau mengenai itu ada batik yang jelas mungkin kalau mudah dipahami itu batik saudagar. Karena antara batik keraton dengan batik rakyat itu cara endokti dhisik endoke apa dhisik ayame. Tapi kalau kita mungkin akan meneliti ya tergantung bagian mana yang mau diteliti. Ini hanya sebagai kalau dalam dunia batik belum ditemukan bahwa umpamanya parang adalah berasal dari ini rakyat. Tapi kalau ini hanya sebagai pembanding dunia tari. Tari golek yang ada di Keraton Yogyakarta yang jenengan serang presani sudah terkondisikan demikian rupa, itu sudah diakui bahwa itu berasal dari ledek yang dulu tayub. Lah memang awal itu dari tayub, karena ini menjadi selera ningrat itu dirubah sedemikian rupa, baik gerak, iringan maupun kostum, tapi fungsinya sama, adalah kesuburan. Nah, kalau dalam batik itu memang sementara ini saya bilang kalau tua ya istilahnya belum tentu. Kalau untuk batik rakyat yang ada di Pandak dan lainnya itu kalau saya sementara itu yang tua adalah di daerah Purworejo, tapi yang difungsikan. Salah satu contoh batik rakyat yang sampai detik ini difungsikan untuk lurup, istilahnya di daerah Purworejo tapi makamnya di Kebumen tapi karyanya di Purworejo, itu adalah motif jalak ngore, dan untuk lurup makam Mbah Lancing adalah makam yang dikeramatkan. Selain itu juga Bung Wonoyudo dan Mbah Wongsojoyo. Lah itu memang kalau di alur sejarah batik itu masih difungsikan. Orang yang di sana ziarah entah berdoa apa itu pasti akan ninggali lurup berupa kain panjang yang namanya jalak ngore. Tapi
sebetulnya itu adalah kalau diterjemahkan dalam budaya Ningrat itu simbol api dan air. Karena hanya ada Blumbangan dan Modang. Nah, itu hanya sekilas mengenai batik rakyat. Jadinya perjalanan itu sebetulnya seperti ayam dan telur dulu mana. Tapi masing-masing mempunyai istilah ciri dan kearifan lokal yang sangat kelihatan. Kalau kita menggali lebih jauh lagi, dan nama-nama pun kalau sekarang untuk di Yogyakarta yang sekarang berkembang itu adalah di daerah mulai kebanyakan memang di daerah Bantul, cuman sebagian Kulon Progo itu adalah di Lendah. Jadi di Lendah, kemudian sebagian kemudian Bambang Lipuro, kemudian Gunting, kemudian Ciren itu masuk Pandak, dan itu Wijirejo. Itu yang lain. Jadi dulu mengenai mereka itu yaitu seperti dikembalikan duluan mana ngoten nggih Mbak Sita. Jadi memang budaya itu di sana ada, mengenai kapan itu muncul, tapi memang sampai saat ini justru pembatik-pembatik yang ada di Yogyakarta memang kebanyakan dari daerah itu. Jadi mengenai bersinggungan nama-nama pun itu juga sangat-sangat ibaratnya yang dipakai pun di sini ya Kloso Bodol, Mudik Balik, istilahnya nama-nama yang betul-betul apa ya istilahnya tanpa ada stilisasi. Jadinya untuk saat ini memang kita akan bertema adalah batik rakyat, tetapi khususnya yang ada di Yogyakarta, karena kita tahu bahwa di Yogyakarta itu adalah batik rakyat, batik keraton, batik saudagar, tapi yang lebih muncul adalah saudagar dan keraton. Tapi keraton dan saudagar itu mempunyai fungsi yang berbeda, karena kalau saudagar itu betul-betul hanya dari keindahan, kemudian kalau petani itu kearifan lokal hanya sebagai busana, kemudian kalau keraton itu sudah mempunyai makna dan simbol, istilahnya seperti parang, seperti semen. Nah sekarang mengenai yang terjadi, nanti ada contoh di Jogja itu ada semen romo halus kalau untuk saudagar apa, cuman keutuhan sebuah makna dan simbol ibaratnya gini, kalau tulisan, kalau dari batik rakyat yang masih mempertahankan semen romo, tulisannya elek, tapi dibaca masih bisa. Nah, kalau untuk saudagar itu mungkin tulisannya tulisan halus, tapi dibaca mungkin agak kesulitan. Jadinya memang kearifan lokal kan itu lebih banyak ke keutuhan, karena memang dia boleh dibilang tanda kutip melestarikan untuk hanya betul-betul itu sebagai sandang, tetapi untuk wah aku pengen sugih karena batik, kayaknya bukan itu secara materi kan Benji. Nah, kemudian kalau secara perjalanan mengenai batik-batik yang ada rakyat yang ada di Yogyakarta itu pasti tidak lepas dari batik di keraton. Tapi konon itu juga perlu, dulu kalau saya pernah ngobrol dengan beberapa istilahnya apa ya garwa-garwa pengarang itu, mereka itu dulu sebetulnya ngagem tapi hanya untuk angsar, mungkin nyon sewu di dapur apa, tapi setelah itu ya sudah di apa istilahnya di bahasa kita dibuang atau dilungsur ke. Tapi untuk kegiatan sehari-hari umpamanya seneng berkebun atau apa itu dia tidak memakai kain-kain yang bermakna, dia tetap pakainya kain-kain yang wah kok aku ngaglah. Itu pun juga mungkin dia mempunyai apa ya kesungkanan untuk wah mosok aku neng dapur guru masak atau apa kok nganggo parang atau pakai kawung. Lah itu juga kalau beralasan seperti itu karena mempunyai makna dan simbol tinggi ya gathuk gitu loh. Lah tapi untuk yang batik-batik yang sebagai bahasa Jawanya angsaran itu tidak terus dilestari disimpan diawet mboten, karena ya wis rusak dilungsurke atau di ya mboten. Jadi mungkin tapi budaya seperti itu dulu juga berlaku, makanya mungkin istilahnya batik angsaran atau batik kasaran itu juga berkembang
lepas dari makna dan simbol yang ada, itu juga fungsional untuk sebagai busana. Lah, memang kalau sekarang mau dan istilahnya ya fungsi, ya produksi, dan masih dimaui bagian budaya, satu-satunya batik rakyat yang masih difungsikan itu ya Jalak Ngore itu, untuk di rakyat, Mbak Sita istilahnya. Batik angsaran itu istilahnya yang untuk harian. Iya, istilahnya untuk harian, istilahnya batik-batik yang kadang kan mungkin seperti kita kadang kalau zaman sekarang nyuwun saya umpamanya ngagem perhiasan atau ngagem mobil itu mungkin wah ini nek gur neng pasar, ini kalau ke manten pun lihat undangannya seperti apa. Dulu pasti orang-orang itu akan membedakan seperti itu, terutama adalah dari pengagum sampai batik pun seperti itu. Kalau dalam hal masyarakat umum itu status sosial, kalau di keraton pasti ini acara apa, lepas dari ada undouso. Undouso itu apa? Strata. Tapi dia pasti akan pakai tergantung momennya. Itu sebetulnya tidak secara langsung budaya kita yang arif itu sudah sampai ke sana. Dan batik sebetulnya juga garisnya itu masih kelihatan sekali dan semua masih difungsikan. Lepas dari ibaratnya, justru kalau saya yang belum tahu itu simbut itu juga konon jauh lebih tua lagi, tetapi mungkin apakah itu batik hanya perintangan warna yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tuh. Jadi semua yang ada di Yogyakarta batik rakyat itu pasti tidak terlepas dari batik keraton dan batik saudagar. Cuman kalau yang sekarang bisa kita amati di luar Jogja maupun Jogja dengan Solo saja sudah beda nih, karena ketahanan budaya di Jogja itu dalam tanda kutip itu lebih kuat. Jadi masih bisa sebuah tulisan itu masih bisa terbaca. Tapi kalau sama-sama dengan situasi dan kondisi keraton sama, cuman kalau di Solo itu jauh lebih bebas karena memang dia untuk budayanya lebih bukan ke klasik tapi ke romantik. Waton aku seneng duwe ya bisa gitu. Tapi kalau Jogja tuh masih bahasa Jawa masih ngugemi, masih istilahnya kadang sampai sekarang pun walaupun kita punya apalagi anggota Sekar Jagad tidak mungkin kalau ada undangan ke keraton kok pakai parang. Istilahnya kan itu tidak ada aturan, hanya apa ya bahasa rikuh pekiwuh, nggak enak dan kita tahu diri itu. Nanti tiwas nganggo parang putra dalam pundi itu itu umpamanya kan masyarakat Jogja memang tahu diri, itu sadar diri. Jadi kalau mau bicara batik rakyat sebetulnya dari untuk Sekar Jagad ini adalah awal dari untuk kita mengupas atau mengenalkan, karena itu sesuatu yang ada dan kalau kita teliti memang lebih arif mungkin dan lebih tidak bisa kita memandang batik rakyat tapi secara artistiknya kok dibandingkan dengan batik saudagar ataupun batik keraton. Tetapi saya mempunyai keyakinan batik rakyat itu jauh lebih arif dalam arti mungkin secara simbol dan makna juga yang senyatanya seperti sekarang kalau kita bandingkan dengan di kampung-kampung itu acara kenduren, acara merti dusun apa itu kan, tapi kalau di lingkungan Jogja sendiri kan itu sudah tidak mengenal. Nah itu perjalanan seperti itu yang ada pun sama seperti batik, itu juga bagian budaya. Jadi ngaten Mbak Sita. Jadi mungkin sementara itu nanti kalau ada tambahan mungkin bisa kita tambahkan lagi. Mungkin kita seperti diskusi ngaten Mbak. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Tanto. Jadi tadi juga menceritakan adanya batik di perbatasan antara Kebumen, Purworejo yang ada batik jarak ngore dan ada yang satu lagi yang laler mengang itu ya. Jadi itu terlihat sudah sangat lama dan polos ya batiknya itu hanya pada ada kayak
pinggirannya begitu ya. Nah ini juga satu hal yang menarik, dimulai dari keraton atau dari rakyat itu sendiri gitu. Kalau kita mengikuti kenapa Jogja dinyatakan sebagai kota batik dunia, itu juga melihat bahwa World Craft Council yang ada di Donyang itu melihat dari sejarahnya batik yang ada di Yogyakarta itu justru dibawa dari Mataram kuno. Ada tertulis di dalam serat Jatisari pada Perjanjian Giyanti. Nah di situ kalau di Solo itu batiknya baru. Nah Jogja itu yang batik sejak lama, yang Mataram kuno, dan bahkan Mataram kuno pun itu kan Hindu dan Buddha, dan kita lihat di perbatasan dulu namanya Kedu, Medang itu ada di sana, kemudian Bagelen, Kebumen, nah itu pusat-pusat yang lama. Dan kalau kita telusuri misalnya batik di Bagelen, tadi disampaikan juga Purworejo, kalau menurut sejarah, ahli sejarah itu juga di situ dulu itu pelabuhannya Jawa itu di Purworejo. Nah mungkin Jogja belum ada. Nah kalau begitu kita ceritanya juga cukup panjang ya. Ya, jadi dan saya juga pernah, nah ini saya juga nggak tahu ya ini benar atau tidak. Mas Manu itu menyampaikan kalau parang itu dari sebenarnya Watu Gunung. Waktu gunung karena yang bulat-bulat pada parang itu adalah melinjon. Melinjon sumber air kemudian yang mengalir. Nah nggak tahu kenapa saya suatu kali itu saya menginap di Ngelanggeran. Pagi-pagi bangun kita seperti biasa saya selalu jalan terus ke embung dan saya selalu membuat sketsa. Nah kemudian saya membuat sketsa dari ini pegunungan gunung Ngelanggeran itu. Nah di sketsa saya itu saya menggambarkan ada bundar-bundar terus turun ke bawah, bundar-bundar turun ke bawah, seperti yang ada di dalam gunung itu. Terus setelah Mas Manu bilang seperti itu, loh saya nyocok atau apa benar gitu, loh kok benar ya gambar yang saya bikin itu kok kayak arang gitu. Nah saya nggak tahu ya, ini kan tadi stilisasi. Jadi pembatik kita itu pintar sekali mentransformasikan dari alam menjadi sesuatu yang kok ya indah sekali. Tadi saya menyampaikan ke Gusti Prabu, merutu sewu, merutu itu kan ya jelek banget ya, menyakitkan, tapi kok jadinya bagus sekali. Nah ini koleksinya Mas Hartanto juga kloso bodol gitu. Kok sebutannya kloso bodol gitu, padahal ini kan cantik sekali gitu ya. Jadi ini yang transformasi. Dan dulu waktu saya sering ikut ibu awal-awal dengan pembatikan itu di Serandaan, Bantul gitu ya. Di sana disebutnya batik dagel. Nah ini yang batik benar-benar batik masyarakat ya. Yang bentuknya ada di sebelah sana yang biru, merah itu ya. Awalnya dagel betul. Jadi kalau bikin apa yo tadi seenaknya begitu. Jadi memang ada level-level ya. Tadi bahwa level ini benar-benar warga masyarakat yang memesan dan beli dan dipakai sehari-hari cepat gitu, dipakai pesennya. Sementara tadi juga disebut adanya saudagar. Saudagar yang punya strata yang mungkin high society-nya begitu ya, jadi selalu yang indah begitu. Nah kemudian ada yang dari keraton. Nah keraton kita pun juga keratonnya sudah lama ya, dulu juga sudah beragam-ragam, bahkan kalau kita lihat misalnya Majapahit dulu kan pindah dari daerah Medang ini ke Jawa Timur dan pelabuhannya itu pelabuhan Tuban, dan Tuban itu terkenal sekali dengan batik Tubannya. Nah ini juga satu hal yang mungkin juga perlu suatu kali kita pelajari. Baik, sekarang kalau ada pertanyaan monggo atau akan menyampaikan komentar tentang batik rakyat di tempatnya masing-masing. Monggo Mbak. Selamat pagi, nama saya Emilia Citra, nomor anggota 860. Wow, komplit. Tadi saya menyimak tentang tokoh batik tertua ada di daerah Purworejo, yaitu dengan motif jalak nguring. Lalu pertanyaan saya adalah kalau di Yogyakarta sendiri
batik rakyat itu dipopulerkan atau siapakah tokoh yang pertama kali mempopulerkan batik rakyat di Yogyakarta? Terima kasih. Bu Elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, saya Elok Pak, kawasan Batik. Pak Tanto atau Pak Afif, saya mau tanya, kalau peta batik rakyat niko, apakah dia didominasi oleh daerah-daerah tertentu? Maksud saya kemudian ketika dia ada di sekitar Jogja atau Solo, gayanya cenderung keraton, ataukah juga masif juga berada di sekitar pesisiran? Karena teman-teman itu bertanya, loh kalau misalnya batik rakyat itu gaya pesisiran ada enggak? Karena selama ini sejujurnya referensi kita melihat batik rakyat itu sepertinya warna-warnanya warna soga. Jadi teman-teman itu berasumsi bahwa batik rakyat itu sekitar atau pedalamannya keraton. Apakah itu asumsinya benar? Kemudian yang kedua, menurut Pak Afif dan Pak Tanto, kurasi untuk batik rakyat yang bagus itu seperti apa? Karena ini pertanyaan dari teman-teman yang mengoleksi. Matur nuwun. Terima kasih. Satu tentang atau dominasi daerah batik-batik rakyat dan kurasinya. Baik, satu lagi, monggo. Mas Hari. Matur nuwun, ya mungkin hampir sama dengan Mbak Elo tadi. Jadi saya kepengen tahu orang awam itu tahu, oh iki batik rakyat. Nah itu ciri-cirinya apa? Mungkin kasar atau gimana. Nah batik itu ada batik cap dan ada batik tulis. Apakah batik keraton, batik rakyat itu juga mengenal batik cap atau hanya tulis saja? Yang kemudian kedua, tadi seperti Mbak Elok katakan, tentang pesisir, seperti Pak Apep dipakai itu Wahyu Tumurun. Nah itu batik rakyat. Kalau Mas Tanto ini tidak tahu batik mana, apakah ini juga kita nyebutnya batik rakyat, kita tidak tahu. Yang saya pakai ini batik Madura, saya sengaja nyari yang kasar, padahal batik Madura itu banyak yang halus. Nah ini apa juga batik rakyat. Nah tadi yang dikatakan Mbak Elo, Punya yang, saya complongan, nah itu, Indramayu. nah itu apakah batik rakyat? Bukan. Ada atau? Nah seiring perkembangan zaman sekarang ini, saya lihat tadi seperti Mbak Elo, saya lihat itu pamerannya itu sogan semua. Jadi apakah untuk next atau untuk sekarang, apakah batik rakyat itu masih eksis dan apakah itu masih nantinya tetap disebut batik rakyat kalau warnanya sudah warna-warni, mungkin biru, merah, hijau. Nah itu mungkin seperti itu. Atau nuwun. Matur nuwun Mas Hari. Nggih, ini ada 3 pertanyaan. Satu Bu Cita ya. Itu terkait dengan tokoh tertua ini di Jogja. Kemudian Mbak Elo didominasi daerah mana dan bagaimana mengkurasi yang batik rakyat. Kemudian batik rakyat Mas Hari menyampaikan kok sogan semua, yang lainnya bagaimana yang berwarna. Monggo Mas Afif dan nanti Pak Ya, Hartanto. mungkin kalau yang apa namanya di Jogja gimana Mas Tanto ya. Kalau saya tentang apa namanya batik rakyat itu di mana saja. Jadi pada dasarnya sebuah batik, awal batik kita itu pertama itu kan apa namanya biru putih dulu. Ya, setelah biru putih kelengan ya. Medelan. Ya. Nah, setelah medelan akhirnya ditambah dengan adanya soga. Nah, batik soga atau medelan ini perjalanannya itu lama banget. Dan ini adalah awal daripada batik Nusantara pertama. Saya nggak ngomong Indonesia, batik Nusantara pertama. Dan ini disebarluaskan oleh apa namanya petinggi-petinggi kita. Jadi istilahnya karena di sini mungkin dari Mataram ya. Mungkin dia akhirnya ditempatkan menjadi bupati atau residen mana di Pekalongan. Terus dia ditempatkan ke Jawa Timur. Dia ditempatkan mungkin sampai Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, budaya membatik itu di bawah. Dan budaya membatik sogan itu awal. Nah, kenapa kok istilahnya motifnya kok tertentu dan apa namanya warnanya kok sogan. Nah, itu adalah awal-awal pertama kali perjalanan
batik rakyat. Jadi batik rakyat itu bukan milik hanya, atau batik masyarakat bukan milik hanya ada di Jogja saja, tapi sampai pelosok-pelosok Pekalongan dan lain sebagainya. Nah, karena petinggi-petingginya itu yang membawa itu dengan proses indigo, dan setelah itu disoga, maka rakyat pun atau masyarakat luas pun meniru dengan proses seperti itu. Ya. Nah, kalau masalah bagaimana kearifan lokal dan pengaruh asing itu yang akhirnya membuat berkembang. Jadi kayak yang di Pekalongan akhirnya dibubui warna dan lain sebagainya. Nah, kalau mau kepingin melihat batik rakyat asli yang di Pekalongan, kebanyakan itu di daerah Batang. Batang itu masih banyak yang sogan-sogan yang motifnya itu masih ada benang merahnya dengan batik-batik keraton dan lain sebagainya. Ya, kayak Banyumas bagian masih ada parang, walaupun parangnya itu sudah templetot ya. Istilahnya karena saya katakan tadi niron asal waton, tidak berkonsep. Kan kalau membuat kawung lingkarannya sekian, membuat parang garisnya sekian, ininya sekian. Nah ini berdasarkan imajinasi waktu itu, istilahnya residennya siapa, dia melihat memakai itu. Nah kita meniru daripada batik itu. Setelah berkembang adanya batik pengaruh asing atau teknologi berkembang dengan pewarnaan, maka rakyat pun mengikuti hal tersebut. Tapi yang berada di pedalaman itu kurang. Tapi sekarang yang ada di pedalaman dengan teknologi yang ada, kita tahu batik Sleman dan lain sebagainya itu sudah dengan pewarnaan dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh-pengaruh asing yang akhirnya menjadi bagian sebuah komunitas dan sebuah kerajinan, dan itu menjadi branding daripada bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana kalau sekarang mencari batik rakyat yang bagus? Ya semuanya itu dikembalikan pada diri kita ya. Ada orang yang mungkin kalau Mbak Sita beli batik ya kepingin sesuai dengan karakter batik rakyat, dia tidak akan memilih bagaimana batik rakyat yang bagus. Tapi ya itulah yang dimampui oleh masyarakat itu, sebagai masyarakat atau sebagai rakyat membuat batik. Itu punya kelebihan yang mempunyai nilai tinggi. Tapi di lain pihak, mungkin karena saya senangnya batik yang bagus, timbang aku tuku batik rakyat, mendingan tak golek saudagar ataupun batik rakyat sing tak pilih sing mendekati batik saudagar. Nah, semua punya karakteristik sendiri, semua punya imajinasi dan nilai seni yang masing-masing. Tapi perlu kita ketahui, hargailah batik rakyat ini yang mereka memang betul-betul timbul dari imajinasi beliau. Jadi kalau ditanya ya kayak sebelah kanan ini, boketannya lebih indah daripada yang boketan sebelah sini. Di sawang kakonten, kaku, ya. Ini masak daun sama batangnya gedenya hampir sama dan sebagainya. Karena mereka berdasarkan tanpa membuat pola, tanpa konsep, hanya kreatif dia menggoreskan kain dan lain sebagainya. Dan ini punya nilai seni tersendiri, karakteristik sendiri. Ini adalah branding dari sebuah masyarakat yang ada di situ. Jadi kembali lagi kalau ditanya, iya itu setelah adanya batik pengaruh asing. Ya, seperti yang saya pakai ini kan berwarna-warni. Dan ini adalah kan batik logo. Nah, dia meniru Wahyu Temurun dengan konsep galaran dia, tapi Wahyu penurunnya istilahnya pengpecotat gitu loh. Nah, ini kan kreativitas dia dengan melihat Wahyu Temurun, dia letak ke dirinya dan dia buat sebuah kain yang menjadi seperti itu. Nah, bagi saya ini ada penghargaan tersendiri bagaimana usaha masyarakat untuk meniru tapi sesuai dengan karakteristik daripada dia sendiri. Nah, di pesisiran juga demikian. Bagaimana perkembangan batik lasem ya, walaupun setiap dekade itu berbeda ya. Kalau kita melihat ke Lasem itu dengan kita lihat museum batik Lasem, di Lasem itu sudah nggak ada. Malah kita ngelihatnya di Cirebon. Di Cirebon itu bisa sehalus batik Lasem zaman dulu.
Jadi batik-batik Cirebon saat ini itu bagusnya bukan main ya, Sang Biu dan lain sebagainya, seperti apa namanya batik lasem zaman dulu. Dan itu waktu kenapa itu terjadi? Itu karena orang-orang asing yang ingin mengkopi batik-batik lasem, karena batik lasemnya kondisinya di sana masyarakatnya lesu, dia dandake ke Cirebon dan akhirnya menjadi branding di Cirebon. Nah, ini mungkin perlu ditelusuri hal demikian. Dan satu lagi, batik Madura itu halusnya sudah menyaingi batik Pekalongan, karena pada saat itu 20 tahun yang lalu orang Cirebon khusus ke Pekalongan, dia melihatnya ke tempat Oi Sucun, dia melihat batik itu. Nah, batik-batik Cirebon itu sudah sehalus, walaupun akhirnya di Cirebon dibuat satu sisi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peralihan budaya yang menjadi branding. Tapi sebagai seorang pengrajin atau pecinta batik, karakteristik daripada cara membatik orang Cirebon, cara membatik orang Madura itu nampak. Sama-sama halusnya seperti Pekalongan, tapi karakteristiknya itu pasti nampak seperti itu. Ya mungkin ini nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, nanti Mas Tanto bisa menjelaskan di Jogja ini pembagiannya bagaimana masalah batik rakyat. Monggo Mas Tanto, matur nuwun Mas Afif. Iya, mungkin yang pertama pertanyaannya tadi itu jalak ngore Ji, apa? Ji. Jadi Di Jogja siapa? oh, betul. Sebetulnya tokoh yang di Mahkamah itu namanya Mbah Lancing. Hanya untuk lurupnya itu identik, ibaratnya ada memang istilah jalak ngore dan laler mengeng. Itu kalau di anu kan loro-loro ning atunggal yang tidak bisa dipisahkan. Jalak ngore itu jalak nebo itu bahasanya apa? Jalak yang berkumpul dan bunyi bareng kan suaranya ngore ya, apa istilahnya pating ceruet gitu loh. Tapi laler mengeng itu sesuatu yang sepi, hening. Jadi memang menamakan itu dua itu ya, ada pagi, ada sore, ada siang, malam, ada malam. Orang dulu menamakan pun sudah jalak ngore dan laler mengeng. Jadi cuman untuk orang sana pesen itu kapan, kalau mau saya bertanya memang kalau digandengkan ya jalak ngore laler mengeng. Karena kalau jalak ngore tok itu hanya rame, tapi sepinya loro-loro atunggal tidak. Tetapi itu lah sekarang mungkin perkembangan itu jadi orang menamakannya monggo. Orang sana mau pesen jalak ngore ya seperti itu, mau pesen laler mengeng ya seperti itu. Tapi sebetulnya penyebutannya adalah jalak ngore laler mengeng. Nggih, memang dua itu saya tanya. Itu adalah ya simbol loro-loro ning atunggal itu. Nggih. Itu yang kedua. Kemudian adalah siapa yang mempopulerkan batik yang di batik rakyat ya. Jadi ngeten, untuk mempopulerkan dulunya, kalau sekarang pasti ada tokoh tertentu, salah satunya pengusaha yang lama itu Budirjo, siapa itu ada. Cuman kalau yang awal itu ya mungkin tidak sepopuler dalam arti seperti sekarang yang mempopulerkan boten, karena dulu itu harus ada sebagai sandang. Jadi tidak, memang berawal bukan untuk dipopulerkan sebagai bisnis dagang, tapi ya saya harus bikin karena saya harus pakai, itu lebih ke fungsionalnya. Dan kemudian untuk yang dua adalah Mbak Elok batik rakyat, apa sudah dijawab Pak Afif tadi? Loh, sampun. Batik rakyat pesisir selatan, istilahnya batik selatan Ji. Gini, kalau identik makanya di Pekalongan sebagai industri pesisir utara itu dia lebih ke bisnis. Jadi adanya batik Jawa, istilah batik Pekalongan rakyat dalam arti yang dibikin umum, kemudian batik Cina dan Belanda. Karena memang dia di sana kan tidak ada istilah batik saudagar rakyat, itu ya hanya ada di istilahnya kalau dulu hanya ada di Jogja dan Solo.
Karena kalau di Pekalongan kan saudagar semua. Nah, istilah di sana mungkin ya batik betul-betul hanya art to art, kasar dan halusnya. Karena di kampung pun di sana juga memang halus-halus. Lah, kalau di sini tuh lepas dari sebagai sandang, tapi dia merasa diri wah aku nek nganggo ngono kae iki ra pantes ngoten. Lah itu lama-lama mengkristal menjadi sebuah apa ya istilahnya tidak mungkin di era zaman tertentu orang yang tidak mempunyai apa ya silsilah atau orang dari sandang itu dulu orang mudah dibaca. Oh, iki siapa itu sebagai apa jati diri apa ya istilahnya kalau sekarang istilahnya sebagai KTP-nya untuk itu istilahnya oh itu dari ini lah itu salah satunya adalah dari batik. Jadi orang dulu bukan dupeh aku iso, tapi dia lebih ke aku ki sapa gitu loh. Bukan merasa aku iso gitu bisa beli, tapi dia sadar saya tuh siapa. Walaupun bisa, kalau memang saya tidak itu ya boten. Dan itu kan memang harus ada apa ya? Mungkin sebuah sosiokultur yang masih utuh dengan sekarang kan sudah beda. Nek saiki bahar nganggo apa, watone punya, tapi di keraton sendiri tidak seperti itu. Aturan-aturan itu masih apa? Masih sangat didukung. Tidak mungkin yang ke sana mau ngagem umpamanya parang atau kau itu nggak mungkin. Ya itu hanya karena memang secara aturan apa ya hukum dalam wong kok nek anu boten. Tapi hanya betul budaya yang merasa diri. Jadi secara fungsi kalau dikaitkan dengan simbol juga sudah bergeser. Hanya orang yang preso dan tahu. Mungkin saya menambahkan sedikit ya, dan perlu diketahui ya, bahwa batik rakyat itu inspirasi dan imajinasi karyanya itu terjadi atau dimulai dari rakyat, walaupun dia meniru batik saudaгаran ataupun batik keraton, tapi itu adalah imajinasinya beliau ya. Dan batik rakyat itu memang berada di masyarakat, tapi ada juga batik yang berada di masyarakat tapi itu bukan batik rakyat, tapi itu adalah mungkin batik keraton atau batik saudagar. Ya contoh ya, nitik itu menurut saya bukan batik rakyat, karena terjadinya nitik itu adalah konsep daripada patola yang didandake menjadi sebuah batik di satu daerah. Jadi ada banyak daerah pembatikan di Bantul itu, jadi jangan gebiah uyah batik Bantul itu batik rakyat, enggak. Ada masyarakat Bantul yang memang dia itu membawa batik saudagar atau membawa batik keraton yang ditempahkan di Bantul, tapi sudah konsepnya itu dari para saudagar maupun para abdi keraton yang sesuai dengan unggah-ungguh bagaimana cara membatik, dan itu menjadi daerah tersebut menjadi daerah pembatikan. Ya nggak usah jauh-jauh, ada daerah di Bantul yang memang ahlinya semen, ada yang ahlinya parang dan lain sebagainya. Itu bukan batik rakyat. Jadi memang dia menerima tempaan dari saudagar maupun keraton yang digandaki di situ. Dan batiknya berkonsep. Cara batiknya juga tertentu, pemberian nama itu juga disesuaikan antara saudagar dan pembatiknya. Jadi kadang isian di satu daerah dan daerah lain isiannya itu sama bentuknya, tapi cara pengucapannya modelnya beda. Nah, mungkin daerah Bantul yang sebelah sini dia ngomong sawetnya gini, yang sebelah sini namanya sawet ini dari sebagainya. Nah, kalau batik yang betul-betul itu imajinasinya dari masyarakat ataupun rakyat, nah itu bisa dikategorikan batik rakyat. Jadi nanti saya takutnya Bantul batik rakyat, Gunung Kidul batik rakyat, ada yang memang bukan batik rakyat. Jadi, mungkin seperti itu. Ya, monggo Mas. Ya, istilahnya Teriah ini. Makanya kalau dalam monggo
memang kalau orang remen tuh harus ngelidik. Monggo jenengan peresani di daerah Purworejo sampai ke Kebumen, yang sampai detik ini untuk sajadah itu dia masih memakai udeng. Sajadah, walaupun dia pakai sajadah itu, tapi pasti ada dilemek udeng. Itu masih berlaku. Itu kan berarti menyimpulkan bahwa yin dan yang atau belum api dan air apa itu kan betul-betul memang suatu yang mempunyai makna yang sangat apa ya istilahnya tinggi dan hakiki nji. Nah memang orang kalau kadang pingin tahu yang lebih sing naknik itu memang harus ngelidik nji. Dan itu saya matur seperti ini bukan berarti apa, itu masih ada apa istilahnya kalau dalam itu artefak-artefaknya, bukti-buktinya masyarakat masih memakai. Ibaratnya sekarang sama-sama kalau gini nji, paling mudah kan gini, sama-sama tonjokan bahasa Pekalongan, kita munjung, kita anter-anter, sama bakminya, sama darahnya, sama istilahnya momennya, tapi beda antara di kota dan notabene ibaratnya mungkin lebih mudah lagi di kota dan di desa. Tapi kalau ditanya orang sini hanya sebetulnya berarti daran enak. Kalau orang yang di kamu masih bisa, kenapa harus ada kebingan, ada serundeng, dia ada bakmi itu dia tahu, oh ini biar ini. Lah kalau sini kan, lah itu sama. Jadinya budaya itu untuk khususnya Jogja sampai itu sebetulnya dari segi apapun sama. Justru kadang kalau kita mudah, oh iya neng desa kok isih ono gudangan ini, ono gereh petek. Di kota sudah mungkin diganti gerehnya jambal wong luwih enak. Ya sama dengan batik itu perjalanannya sama. Ngaten Mbak Sita. Sedikit pertanyaan. Tadi kan ada jalak ngore, laler mengeng. Laler mengeng itu kalau kita tiba-tiba makan apa terus tiba-tiba banyak laler datang itu kan mengeng gitu. Kalau celeng kewengen itu ceritanya gimana? Karena saya kalau misalnya presentasi ya, saya lalu menerjemahkan celeng kewengen wild pig late come home. Kan, jadi itu gimana itu? Karena kalau memberikan namanya kok hewan-hewan gitu. Karena ngeten J, itu kan berasal celeng kewengen itu lebih ke motif warna yang biasanya yin dan yang itu hanya biru tok. Bukan bleret, bukan. Artinya itu sudah enggak. Biasanya kalau untuk udeng atau itu biasanya tengah itu pakai belumbangan, pakai wajian. Nah itu kalau di blok biru indigo atau hitam itu namanya celeng kewengen. Istilahnya, tapi kalau sudah ada itu hanya untuk membedakan bahasa yang jadi terkenal karena nek ono putih ya kudu ono ireng nek anu celeng kewengen. Jadi identik orang Jawa kan gitu jeneng apa terus sing elek banget ngoten lho. Sing elek banget itu celeng kewengen, ireng dan itu dulunya secara simbol seperti orang pergi orang mulai nggak pulang. Karena ya itu mungkin selera dan istilah itu pun saya yakin tidak istilahnya populer dalam hal untuk sebuah pemahaman, tapi ben kepenak le pesen ngoten lho. Celeng sing ireng tok. Lah, kadang kan orang dagang ngoten nih Mbak Sita, sebetulnya itulah sindiran yang halus. Ngoten. Baik, ini tadi kalau terlihat ya ada bahwa hubungannya itu sangat dengan perdagangan, pemasaran. Saya jadi ingat mungkin ini ada Nita di sini. Pada waktu Nita mau buka toko batik di Semarang, ditawari waktu itu. Terus enaknya disebut apa ya? Kita belum ada batik, galeri batik Jawa ya waktu itu. Berapa tahun yang lalu ya? 25 tahun yang lalu. Terus kita jualnya apa ya? 2005, 20 tahun yang lalu ya kira-kira. Nah itu waktu itu kita diskusi di meja makan terus sama ibu juga. Terus saya langsung ngomongnya batik rakyat namanya. Kita nggak mikir itu seperti yang didiskusikan hari ini ya. Tetapi waktu itu pemikiran saya batik-batik yang akan dibawa itu kan beragam-ragam dari daerah-daerah dan itu nah biasanya dijual di pasar
pasar dengan caranya duduk di bawah, yang sekarang Beringharjo tuh sudah nggak ada lagi gitu ya. Tetapi dulu kalau ke Bantul, terus cari pas pasaran itu, kemudian ada yang jual jamu, itu dia yang jual jumputan, yang jumputannya halus-halus kecil-kecil. Terus kalau ke pasar di Purworejo, terus pasar di Kebumen, juga di situ banyak. Nah sampai ketika suatu kali tahun 2003 saya keliling Malaysia 3 minggu, itu sengaja saya tanya kemana saya bisa beli batik, karena waktu itu mulai rame bahwa batik itu Malaysia gitu. Terus akhirnya ke Kuala Terengganu, datanglah ke tempat-tempat pengusaha batik yang isinya orang Pekalongan, termasuk penjaganya itu orang Pekalongan. Dan saya bilang, ini bukan batik aslinya di sini, saya mau cari batik rakyatnya. Akhirnya saya minta acara diundur supaya besok pagi bisa pergi ke pasar tradisionalnya Kuala Terengganu. Dan datanglah kita ke sana, dan itu memang benar-benar pasar ya. Kalau menurut saya batik rakyat ada di pasar itu yang sifatnya memang lokalitasnya tinggi. Yang kadang-kadang sekarang malah mau cari batik Purworejo aja sulit gitu ya. Kalau Bagelen itu harus ke benar-benar ke orang yang bikin kampungnya. Di pasarnya sudah nggak ada. Nah ini yang sebenarnya ada identik juga, pasar itu memang hubungannya dengan penjualan. Nah mungkin kalau mau riset ya, mari kita pergi ke pasar dan teman-teman yang besok akan ke Madura, itu pasar batik tulis terbesar menurut Ibu, terbesar di dunia. Jadi memang di dunia karena di Indonesia paling besar. Dan kita bisa tolong dicermati, hari Jumat masih di sana enggak ya? Nah itu yang tindak ke masjid itu bapak-bapak pakai sarungnya, tidak ada yang printing tapi tulis. Jadi itu sebenarnya satu hal yang luar biasa ketika masih dipakai oleh rakyatnya, seperti itu. Saya mau menambahkan. Oh monggo Mas Afif mau menambahkan. Dulu Pekalongan itu ada pasar batik yang menurut saya istilahnya orang jual batik masih putihan. Setelah itu dia jual batik yang setengah jadi, jual malamnya. Nah ini mumpung ada dari museum batik, berani enggak pasar batik Banjarsari ini kan baru, ada los yang di situ dibuatkan los batik asli pertama, ya. Jadi dibuat zona batik printing, zona batik asli memang batik, dan itu coba kita mau membuat surat ke wali kota, ya, untuk membuat miniatur pasar batik tradisional. Karena ini pasalnya baru. Ya. Pekalongan itu bisa dilakukan, itu bagus sekali. Karena saya itu dari kecil itu kan mengalami bagaimana batik itu digadekke, ya. Saya itu datang ke desa, suruh ngambil batiknya nggak taunya nggak ada, digadekke sama orang yang bawa dan sebagainya. Berarti nilai batik itu kan ada. Setelah di pasar itu, mau beli batik karena kekurangan dan lain sebagainya, beli yang ada malamnya itu di pasar Sendeling atau Banjarsari itu ada. Nah, tolong itu kalau itu bisa dikembalikan, mumpung ada kepala museum, atau sampai itu tidak mungkin dikembalikan, buatlah museum kecil itu seperti Pekalongan masa lalu. Mungkin gitu. Wah, ide yang bagus sekali. Saya menambahkan nanti tempat kursinya, tempat jualannya yang dalamnya ada bolongannya itu ya, yang orang duduk, kemudian di situ itu masih zaman dulu yang seperti itu. Saya pikir itu sangat menarik sekali ya. Dan ada sedikit resume yang ingin saya sampaikan. Tadi disampaikan juga bahwa imajinasi dari rakyat itu memang kuat sekali dalam batiknya itu sendiri, yang mungkin itu bukan pesanan dari saudagar atau pesanan satu tempat tertentu, tetapi ketika itu sudah tumbuh di suatu tempat, nah ini apakah bisa disebut juga batik rakyat? Nah ini juga satu hal yang mungkin kita perlu riset. Tadi juga disampaikan pentingnya untuk research. Saya baru saja mendapat kiriman batik dari kaki Gunung Raung, itu Banyuwangi, itu persis dengan galaran yang disampaikan di sini. Dan itu memang salah satu hipotesis yang tahun 2016 di JIPB, Mas Manu memikirkan antara perjalanan intelektual antara Merapi dan Gunung Raung.
Nah di situ itu kalau bisa ada satu penelitian melihat perkembangan itu sampai sejauh apa sih sebenarnya batik yang dari Medang itu mempengaruhi di sini, dan bagaimana batik di pesisir itu bertemu dengan masyarakat internasional yang datang ke Jawa. Baik, sekali lagi terima kasih untuk para pembicara, dan kita tepuk tangan untuk Mas Afif dan Mas Hartanto. Saya sampaikan kembali kepada MC Mbak Esther, monggo.